Bisa dicontoh nggak ini, Kang? Harus ini. Mau pajaknya sebesar 5,9%? Nggak apa-apa. Yang penting pajak 5% nanti penghasilan masyarakatnya naiknya 50.000 Jadi kali. di Denmark ini kualitas pelayanan untuk warga negaranya bagus, Kang. Bagus. Baik pelayanan publiknya maupun untuk program-program Kesehatan. Walaupun pajaknya tinggi, tapi memang digunakan untuk warga Kembali negara lagi, yang berarti pajak itu dikembalikan kepada masyarakat. masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bosan-bosan kita jumpa lagi di Deskripsi Channel. Oke, channel kesayangan kita tentunya. Masih di segmen yang sama, Dupa Dunia Pajak. Yeay, Kali kita ini masih, ya. Segmen Dupa akan membahas apa ini, Kang, Kang? Kita kan sudah beberapa kali itu bahas tentang berita ya. Ya. Berita-berita viral dalam sepekan. Mungkin kali ini agak lain lah. agak lain gitu. Kita bahas apa nih, Kang Tarsim? Kita akan membahas negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi. Wih, berapa negara nih yang kita bahas nih? Mungkin 5 aja ya, dari 5 tertinggi aja. sampai yang kelima ya. Iya, jadi kita teman-teman akan coba menambah wawasan kita ya, wawasan kami, wawasan teman-teman semua. Kita menyampaikan bahwa di dunia ini negara-negara tarif pajaknya itu kan beda-beda. Beda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintahnya. Saat ini kita akan membahas 5 negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi. Tertinggi di dunia ya. Yang kelima, negara mana, Kang Tarsim? Nih, kalau yang kelima itu kan ada Austria. Austria. Diketahui sebagai negara terkaya ke-12 di dunia dalam hal PDB per kapita. Ya. Negara ini memiliki tingkat ekonomi yang baik serta standar hidup yang tinggi. Nah, dalam hal pajak penghasilan, Austria menarik sekitar 55% dari pendapatan warga negara. Wow, tinggi sekali. Lebih dari setengah. Setengahnya gitu. Iya. Jadi kalau segitu berarti kalau misalkan kita gaji 10 juta, nah berarti pemerintah ngambil 5,5 juta dong. Pinter itu hitungannya. Luar biasa. Kalau urusan yang itu saya pinter. Jadi gitu ya. Jadi kan negara Austria ini memang ini ya, dalam hal PDB per kapita. PDB per kapita itu termasuk negara yang G20 lah, negara-negara besar, 20 negara besar, dia bahkan urutan ke-12. Luar biasa. Nah, ekonominya juga baik, standar bagi warga negaranya juga, secara standar ekonominya juga baik. Nah, Austria ini memberlakukan pajak penghasilan tuh tarifnya sampai dengan 55%, Kang. Luar biasa. Nah, kalau kita melihat, mungkin ini termasuk ini ya, negara yang besar juga ya tarifnya ya. Lebih dari setengahnya soalnya. Dari penghasilan atau dari pendapatan warga negaranya itu digunakan untuk membayar pajak. Oke, kemudian ada negara mana lagi, Kang? Yang keempat. Yang keempat itu ada negara Denmark. Masih di Eropa. Masih Eropa mana Denmark ini? Oke. Iya, sama-sama Eropa kan, sama Austria tadi Eropa aja lah. Yang besar-besar itu yang ada di Eropa. Nih, pajak penghasilan yang dikenakan Denmark pada warga negaranya adalah sekitar 55,9%, Mas nih. Lebih tinggi. Lebih tinggi 0,9% ya? Iya. 0,9%. Besarnya pajak penghasilan ini memungkinkan pemerintah Denmark untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta berbagai program sosial bagi rakyatnya. Oh, ini bagus di Denmark nih. Bagus. Ini gimana, Kang? Kalau pajaknya digunakan untuk masyarakatnya, kemakmuran masyarakat ini. Jadi ini perlu bisa dicontoh nggak ini, Kang? Harus ini. Mau pajaknya sebesar 5,9%? Nggak apa-apa. Yang penting pajak 5% nanti penghasilan masyarakatnya naiknya 50.000 Jadi kali. di Denmark ini kualitas pelayanan untuk warga negaranya bagus, kan? Bagus. Baik pelayanan publiknya maupun untuk program-program kesehatan, pendidikan, sosial, gitu. Pendidikan itu bagus. Makanya ya semacam inilah
walaupun pajaknya tinggi, tapi memang digunakan untuk warga Kembali negara lagi, yang berarti pajak itu digunakan untuk dikembalikan pelayan. kepada masyarakat. Masyarakat. Ya. Saya kira itu. Tapi memang cukup tinggi sih, 5,9, selisih 0,9 tadi itu dari Austria. Kemudian yang ketiga, ini dari Asia. Dari Ayo negara apa, Kang? Asia. Ada Jepang, guys. Wih, Jepang. Jepang juga tercatat menerapkan pajak penghasilan yang tinggi kepada warga negaranya. Dalam hal PDB, negeri kan Sakura masih ini datang. menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Yeay. Berapa persen, Kang? Tuh, pajaknya mencapai sebesar 55,97%. Oh. Pajak penghasilan yang dikenakan negara ini terhadap pendapatan warga negaranya. Oh. Jadi selisihnya dari Denmark tadi nggak terlalu besar ya. Tadi kan 55,9, ini 55,97 ya 0,07 poinnya lah. 83 Ya, lah. 0,83 lah. 0,83 gimana? 0,07. Katanya tadi pinter Ya hitung-hitungan. udah. Kalau duit aja nyambung gitu. Ya. Jadi memang Jepang ini juga terkenal dengan pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap pendapatan warga negaranya. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa negara Jepang juga negara yang besar dalam hal ekonomi ya. Oh iya, negara maju tuh. PDB ya dari negara termasuk negara G20 juga. Tetapi kalau kita melihat dari pajaknya, apakah Anda berminat menjadi warga negara Jepang? Oke, selanjutnya Jepang itu tadi kita udah ya. terbang Ini ke negara kecil ini ya. kita terbang ke Finlandia. Eropa Timur ya. Finlandia. Ini urutan kedua Salah ini yang satu terbesar. negara terletak di Eropa Timur. Pada 2013 negara ini diketahui memiliki populasi sekitar 5,5 juta jiwa. Wah, sebesar kota apa tuh? Bogor, Kabupaten Bogor. Oh, Masih banyak Kabupaten Bogor. Oh iya, Bogor lebih banyak ya warga daripada Finlandia. Angka ini menempatkan Finlandia sebagai negara dengan pendapatan penduduk terendah. Kepadatan. Ia juga Rendah. masuk dalam deretan negara dengan pajak penghasilan terbesar. Wow, berapa, Kang? Tarif pajak di negara ini terbilang cukup tinggi, angkanya mencapai 56,95% dari pendapatan yang dimiliki setiap warga negaranya. Wih. Luar biasa ya. Luar biasa, 56,95. Jadi ini melebihi yang Jepang tadi kan 55,97. Ya. Ya, 1% lah habis selisihnya tuh dari warga negara Jepang. Tapi memang Finlandia ini kan terkenal negara yang memiliki tingkat ini ya, kualitas pendidikan terbaik di dunia. Kan? Finlandia nih. Iya. Oh, saya Terbaik di dunia kualitas pendidikan. Oh iya ya. Oke, yang terakhir atau yang urutan pertama Ayo, di negara urutan mana? pertama. Ayo tebak dulu, Ini Kang. ada Eropa, Asia, Amerika atau mana? Ini kan biasanya kalau- yang negara-negara dengan ekonomi besar kan kalau nggak Eropa ya di Asia, ya Amerika lah, Amerika Ini Utara. ya, kalau untuk mengingat negara ini, Hah? saya pasti ingat dengan pemain bola Wis, yang pernah siapa? main di Chelsea, Didier Saya Drogba. hitam. Pantai Gading, guys. Woi, Pantai Gading. negara Pantai Gading. Pantai Gading merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Barat. Wis. Tuh, ini Afrika kan? Afrika ini. Masa tarif pajaknya besar? Si hitam manis tuh ah. Iya makanya kita negara yang berbatasan dengan Teluk Guinea ini sebelah selatan ini menjadi salah satu negara paling makmur di kawasannya. Oh, Wis. bisa jadi. Di sektor ekonomi tentu ya, negara ini diketahui sebagai penghasil dan pengekspor coklat terbesar di dunia. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa Pantai Gading menjadi negara dengan pajak penghasilan tertinggi. Diketahui bahwa warga negara Pantai Gading memberikan sekitar 60% dari pendapatan mereka sebagai pajak. Wow. 60% itu berapa, Kang, kira-kira? Kalau Ya, pendapatannya 10 juta berapa? Kalau 10 juta berarti ya 6 juta dikembalikan kepada pemerintah. Luar biasa ya. Oh, iya, berarti Wow, kalau kita bandingkan nih, Kang, kita kan udah baca tadi ya 1 sampai 5 tadi ya. Mulai dari Austria, kemudian Denmark, kemudian Jepang, ada Finlandia, kemudian yang paling tinggi tadi ada Pantai Gading. Pantai Gading. Ya. Tarif pajak kita itu kan kalau tarif pajak untuk orang pribadi di Indonesia ini kan sebenarnya bertingkat ya. Disesuaikan Sesuai dengan penghasilannya. ya. Tapi memang tarif tertinggi untuk PPh di kita itu di Indonesia itu sudah di angka 35%. Jadi
sebenarnya masih jauh di bawah tarif negara-negara yang 5 tadi ya. Jadi sebenarnya tuh masyarakat tuh nggak apa-apa diambil pajak besar, yang penting pajaknya kembali ke masyarakat dengan... Nah, saya sepakat kok yang ini. Karena itu kan tadi kembali, seberapa besar tarif pajak itu kan tergantung pada pemerintahnya. Dan juga sebenarnya selain tarif yang tinggi, efektivitas untuk pengelolaan pajak ini juga penting, Kang. Jadi ya karena pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan, baik itu untuk pembangunan fisik maupun layanan-layanan umum, untuk baik kesejahteraan masyarakat tentu ya, pendidikan, kemudian bantuan sosial dan lain-lain ya harus dikelola dengan baik. Ya sama seperti negara-negara yang kita bahas tadi lah, pajaknya tinggi tapi negaranya kan makmur, masyarakatnya terpenuhi, semua layanan-layanan publiknya juga baik, bahkan untuk bantuan sosialnya juga baik, demi menjaga warga negaranya itu tetap bisa fight, bisa tetap eksis, dan bisa tetap sama-sama menikmati lah antara si kaya dengan si miskin ini, bisa dikurangi jurang pemisahnya dengan adanya pajak sebenarnya. Biar bisa sama-sama hidup enak ya tentunya ya. Kan dalam bernegara kan masyarakat juga punya hak itu untuk mengawasi pajak yang sudah dibayar digunakan untuk apa, itu hak masyarakat. Jangan pajak terus-terusan tiap tahun bayar, tapi masyarakat nggak ikut menikmati, kan itu yang bikin protes ya. Ya, betul. Terima kasih sudah setia bersama kami di Dupa Dunia Pajak, tentunya masih di channel kita nih, Deskripsi Channel. Bilangin jangan lupa komen. Kalau seperti biasa, tuliskan di komen pertanyaan Anda, akan kami respon dengan secepatnya. Oke, terima kasih. Sekian, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.